Dinas Keamanan Ukraina atau SBU berhasil menyerang pangkalan udara militer Rusia menggunakan ratusan drone. Serangan pada minggu itu menghantam sedikitnya 41 pesawat tempur, termasuk pembom strategis jarak jauh. Serangan Ukraina itu tentu saja memicu amarah besar dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia bahkan disebut bakal memberikan pukulan lebih telak ke pihak Ukraina. Inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Apakah Rusia akan kembali tembakan Orsnik atau bom nuklir? Dinas Keamanan Ukraina atau SBU mengumumkan keberhasilan operasi jaring laba-laba ke target militer di wilayah Irkutsk dan Murmansk jauh di pedalaman Rusia dan Siberia. Pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky turut mempublikasikan rekaman video berisi penjelasan jalannya operasi besar melibatkan ratusan drone FPV itu. Serangan menggunakan 117 pesawat nirawak kamikaze itu menghancurkan belasan hingga puluhan armada pengebom strategis Tupolev Tu-95, Tu-22M3, serta pesawat deteksi radar dan komando A-50 dengan total kerusakan 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 114 triliun rupiah atau 34% dari armada pesawat pengebom Rusia. Rekaman video yang beredar di saluran-saluran Telegram menunjukkan pembom jarak jauh Rusia Tu-95 terbakar di lapangan parkir pangkal udara Belaya di Irkutsk dan olehnya di Murmansk. Serangan terhadap armada triad nuklir Rusia sesuai doktrin nuklir Rusia akan menjadi alasan kuat bagi Moskow untuk melancarkan serangan senjata atom. Operasi tempur jarak jauh Ukraina ke pangkalan udara khusus di Irkutsk dan Murmansk ini menerbitkan kekhawatiran baru Rusia benar-benar akan meluncurkan serangan nuklir. Informasi yang beredar menyebutkan Ukraina menyelundupkan ratusan drone dalam truk kontainer yang sekaligus jadi pangkalan peluncurannya. Perakitan drone-drone dan rekayasa kontainer pengangkutnya dipusatkan di sebuah gudang di wilayah Selyabinsk, Rusia. Sejumlah rekaman video amatir menunjukkan detik-detik saat dua drone tinggal landas dari dalam truk kontainer yang terparkir di tepi jalan. Di latar belakangnya membumbung asap hitam tebal akibat kebakaran di pangkalan udara Rusia di dekat lokasi itu. Gubernur Murmansk Andriy Sybisz mengakui terjadi serangan drone asing ke wilayahnya, tapi Sybisz tidak menjelaskan rinciannya. Operasi yang terjadi sehari sebelum putaran kedua perundingan Rusia-Ukraina di Istanbul, Turki, menurut pihak Ukraina dipersiapkan selama berbulan-bulan. Perencanaan dan eskalasi serangan konon melibatkan dinas intelijen Inggris M16 dan dukungan satelit anggota NATO di Eropa. Di saat bersamaan Badan Intelijen Militer Ukraina atau GUR meluncurkan aksi sabotase di wilayah Bryansk dan Irkutsk, Rusia. Di Bryansk, penyabot menghancurkan sebuah gelegar jembatan yang melintang di atas jalur kereta api. Gelegar yang ambruk itu kemudian ditabrak sebuah rangkaian kereta api yang melintas tak lama kemudian. Sekurangnya 7 orang meninggal pada peristiwa ini. Di wilayah Zaporizhia, sabotase juga menimpa jalur kereta api dekat Melitopol. GUR mengakui operasi mereka di wilayah ini. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengakui serangan Ukraina ke Irkutsk dan Murmansk, namun mereka tidak menjelaskan rincian fakta kerusakan strategis yang diderita Rusia. Menurut mereka, sebagian besar serangan berhasil ditangkis dengan beberapa mengakibatkan kerusakan material. Beberapa pelaku lapangan di balik serangan tersebut telah ditahan tanpa mengungkapkan jumlah mereka yang ditangkap atau identitas mereka. Militer Rusia juga mengatakan rezim Kiev harus bertanggung jawab atas serangan tersebut yang mereka gambarkan sebagai serangan teroris. Seorang kolumnis politik Rusia, Alexei Pilko, di saluran Telegram Ukraina Watch memperingatkan potensi besar eskalasi konflik akibat peristiwa ini. Kalian menginginkan perang nuklir? Ini dia. Setelah serangan ke pangkalan udara yang jadi markas triad bomber nuklir Rusia, semua negosiasi dengan Ukraina seharusnya dibatalkan. Serangan ini menjadi alasan pembenar penerapan doktrin nuklir Rusia, kata Pilko. Rusia harus membalasnya secara keras, lanjut Pilko. Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu mengumumkan revisi doktrin nuklir Rusia. Doktrin itu prinsip-prinsip atau garis merah bagi Rusia untuk menggunakan senjata nuklirnya terhadap musuh-musuhnya. Selain serangan terhadap triad nuklir Rusia, setiap serangan menargetkan objek vital di dalam wilayah Rusia atau penggunaan serangan nuklir ke negara mitra Rusia akan dibalas dengan serangan bom atom. Apakah Vladimir Putin akan
memencet tombol serangan nuklir melihat apa yang menimpa armada pembom strategis di Irkutsk dan Murmansk. Suara tajam agar Moskow membalas timpal mulai muncul. Sekurangnya sudah muncul seruan peluncuran rudal Orshenik ke Ukraina. Desakan itu tidak hanya akibat perkembangan terkini di Irkutsk dan Murmansk, tetapi melihat semakin agresifnya Jerman, Prancis, dan Inggris menghadapi Rusia. Pengerahan rudal balistik hipersonik Orshenik dipandang akan menjadi keputusan strategis menstabilisasi kompleks industri militer Ukraina yang disokong Eropa. Rezim Friedrich Merz di Berlin telah memutuskan mendukung kompleks industri militer Ukraina supaya mampu memproduksi rudal jarak jauh. Karena itu, Orshenik diproyeksikan menyasar target pusat industri Artem dan Antonov yang menghasilkan produk drone jarak jauh dan rudal jarak jauh. Rusia telah beberapa kali menyerang pusat-pusat industri militer Ukraina itu menggunakan drone Kiranium, tapi hasilnya masih belum maksimal. Peluncuran rudal Orshenik digabung dengan rudal Kinzhal dan Iskander yakin akan signifikan merontokkan kekuatan militer Ukraina dan jalur suplai senjatanya. Opsi lain jika Jerman terbukti melibatkan diri langsung dalam perang Ukraina-Rusia, Moskow didesak menembakkan Orshenik ke pabrik rudal jarak jauh di Taurus di Jerman. Keterlibatan langsung itu sekurangnya ditandai pengiriman rudal Taurus ke Ukraina yang otomatis akan menyertakan tenaga operatornya dari Jerman. Meski Menteri Keuangan Jerman yang berasal dari partai mitra koalisi Merz menolak pengiriman Taurus, kemungkinan itu masih terbuka lebar. Brussels atau pusat markas Uni Eropa yang gigih menginginkan keberlanjutan perang di Ukraina juga bisa menjadi target Orshenik. Dengan kata lain, bila Rusia telah memutuskan menyerang titik-titik ini, maka Perang Dunia Ketiga sesungguhnya telah dimulai. Menteri Negeri Rusia Sergei Lavrov secara terbuka menuduh elit Uni Eropa berusaha mengacaukan perundingan damai Rusia-Ukraina. Mereka, menurut Lavrov, berjuang keras menggagalkan inisiatif Presiden Trump yang telah sepakat dengan Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina, kata Lavrov. Para pemimpin garis keras dan penyeru perang di Uni Eropa mendorong Kiev menolak semua proposal damai Moskow. Tokoh-tokoh seperti Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, termasuk Sekjen NATO Mark Rutte, khawatir terhentinya perang akan membuat mereka tidak relevan lagi. Penembakan rudal Orshenik untuk pertama kali dalam pertempuran menggemparkan dunia dan kalangan militer tahun lalu. Vladimir Putin menjelaskan rudal Orshenik dipandang mampu mengubah permainan politik di Ukraina dan Eropa. Putin memastikan ia secara aktif ikut dalam putusan memproduksi Orshenik. Orshenik ini adalah senjata modern yang sangat baru, kata Putin tahun lalu. Putin menjelaskan, mengingat karakteristik teknis Orshenik dan sistem pertahanan rudal yang saat ini digunakan Barat, mustahil menghentikan rudal ini. Militer Rusia menembakkan Orshenik pertama kalinya pada 21 November 2024 ke pusat industri militer Ukraina di Dnipro. Keputusan menembakkan Orshenik dibuat sebagai tanggapan terhadap serangan jarak jauh Ukraina ke Bryansk dan Irkutsk yang disokong Amerika, Inggris, dan Prancis. Mantan analis senior Pentagon Michael Malov mengomentari rudal Orshenik yang memiliki hulu ledak ganda dan berkemampuan nuklir telah jauh meninggalkan kemampuan Amerika Serikat. Amerika tidak hanya tidak memiliki sistem ofensif hipersonik, bahkan tidak memiliki sistem pertahanan yang bisa menghentikan Orshenik dan kelas rudal baru yang akan segera keluar, kata Malov. Menurut Malov, ketertinggalan Amerika dalam hal kecanggihan rudal karena mereka cenderung memasang semua fitur canggih pada suatu sistem memberinya harga yang terlalu tinggi lalu ketinggalan zaman. Elit di Washington dalam berbagai kesempatan enggan mengakui jika Rusia dan China telah memiliki sistem persenjataan yang tidak dimiliki Amerika seperti rudal Orshenik. Tribunov, operasi jaring laba-laba Ukraina yang menghancurkan sebagian pembom strategis triad nuklir Rusia di Murmansk dan Irkutsk adalah benar-benar situasi baru. Serangan itu digelar sehari sebelum delegasi Rusia dan Ukraina bertemu di Istanbul, Turki untuk menudingkan pengakhiran perang. Meski demikian, Rusia dan Ukraina nyatanya telah melakukan perundingan damai untuk kedua kalinya. Dalam negosiasi tersebut, kedua belah pihak menyepakati pertukaran tahanan dan jenazah. Namun seperti dilansir dari The Moscow Times, tidak ada tanda-tanda bahwa kedua negara yang bertikai semakin dekat untuk mencapai gencatan senjata. Negosiasi pada Senin 2 Juni itu berlangsung selama lebih dari 1 jam.
dan secara spesifik membahas visi masing-masing negara mengenai gencatan senjata penuh dan rencana jangka panjang untuk menuju perdamaian di tengah perbedaan pendapat. Ditambah lagi ada tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan peringatan kalau Amerika Serikat akan berhenti menjadi mediator jika negosiasi tidak menunjukkan kemajuan berarti. Secara strategis, serangan besar Ukraina ini berusaha menyabet perdamaian dan memancing Rusia menaikkan eskalasi konflik dengan penggunaan kekuatan nuklirnya. Jika Moskow tidak sabar dan memencet tombol nuklirnya, maka visi Kiev dan para pendukung yang gila perang di Eropa serta Inggris akan berhasil. Perang berlanjut dalam skala yang sulit dibayangkan dan mungkin akan meluas ke Eropa Barat. Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan apakah Putin masih tetap sabar atau akan melemparkan rudal balistik hipersonik non-nuklir Orange Ring sebagai balasannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.